Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan materi mengenai data mining dan data warehouse ya. Pada minggu yang lalu kita membahas mengenai decision tree, yaitu menganalisa data dengan algoritma C4.5 ya. Sebetulnya decision tree tidak hanya yang ada seperti kemarin, tapi sebelumnya pun juga sudah ada ya. Tapi kita mempelajarinya yang algoritma C4.5 ya. Di situ dijelaskan bahwa untuk membentuk suatu node maka menggunakan perhitungan yang namanya entropi dan gain ya. Nah, kalau bingung menggunakan log basis 2-nya Anda bisa melihat di rekamannya juga sudah ada di cara menghitung logaritmiknya ya dengan menggunakan Excel. Toolnya banyak ya, pakai Excel juga bisa, pakai bahasa pemrograman juga bisa. Hari ini kita membahas mengenai naive Bayes. Materinya sudah saya upload juga di Google Classroom. Ini juga salah satu analisa data dengan menggunakan metode statistik ya, naive Bayes. Dengan melihat peluang ya, peluang dan kecenderungan munculnya pilihan-pilihan yang ada. Ya, ini naive Bayes. Bayes ini dari kata Thomas Bayes ya, lahir di 1702 di Inggris. Kemudian ini Bayes ini merupakan analisis Bayesian, metode inferensi statistik yang memungkinkan seseorang menggabungkan informasi sebelumnya tentang parameter populasi dengan bukti dari informasi yang terkandung dalam sampel untuk memandu proses inferensi statistik. Distribusi probabilitas sebelumnya untuk parameter yang diinginkan ditentukan terlebih dahulu. Jadi punya data pendahuluan ya, yang biasa disebut data training. Kemudian kita punya data yang kita inginkan. Nah, tercapai apa tidak data yang diinginkan itu yang sudah kita tentukan. Naive Bayes ini masuk dalam kategori klasifikasi kalau dalam data mining ya, yaitu proses pembelajaran suatu fungsi tujuan yang memetakan tiap himpunan atribut X ke satu dari label kelas Y yang didefinisikan sebelumnya. Ada inputan X, kemudian ada model klasifikasi atau tujuan, ini kemudian ada outputnya. Nah, model klasifikasi ini ada pemodelan deskriptif ya. Deskriptif ini sebagai alat penjelasan ya, deskriptif ya, dari kata deskripsi itu kan menggambarkan ya, mendeskripsikan berarti menggambarkan atau memberi penjelasan ya, untuk membedakan objek-objek dalam kelas-kelas yang berbeda. Nah, salah satu pemodelan deskriptif juga pernah kita pelajari yang di awal-awal perkuliahan data mining ini ya, menggunakan grafik, kemudian menggunakan analisis atau statistik sederhana seperti mean, median, modus ya, seperti itu. Kemudian pemodelan prediktif. Nah, ini dapat digunakan untuk memprediksi label kelas yang tidak diketahui pada suatu objek. Jadi nanti hasil dari perhitungan tadi bisa memprediksi label kelas yang tidak ada pada data training tersebut gitu, seperti itu. Nah, seperti halnya kemarin di decision tree, kita punya suatu data observasi ya. Kalau cuacanya sunny, kemudian temperaturnya high atau low, kemudian anginnya atau windinya ya atau tidak ya, maka ini bermain misalnya. Nah, sekarang ingin tahu kalau outlooknya rainy bukan sunny ya, karena tadi sunny sudah disebut. Kalau rainy gimana? Nah, seperti itu kira-kira. Sementara rainy tersebut belum kita observasi sebelumnya. Nah, seperti itu. Jadi itu yang disebut prediktif ya. Klasifikasi memerlukan training set. Nah, tentunya untuk melakukan suatu hal ini ya, model klasifikasi, ada yang disebut data training ya, atau training set. Klasifikasi adalah proses pembelajaran secara terbimbing, supervised learning,
Kenapa kok disebut supervised learning? Supervised itu mengawasi ya, learning itu belajar, mempelajari. Ya, berarti ada contohnya. Nah, gampangnya tuh seperti itu. Nah, suatu misal Siti Masbupah bekerja di perusahaan X, di situ dia disuruh mendesain suatu tampilan ya, UI UX misalnya. Nah, ini ada yang ya, jadi klasifikasi ini memerlukan training set, supervised learning. Ya, tadi dicontohkan kalau misalnya Siti Mas Pupah diminta untuk membuat suatu tampilan GUI gitu ya, UI UX dengan tema tertentu misalnya. Nah, diawasi sama yang sudah lebih lebih ahli gitu ya. Nah, supervisor katakanlah. Nah, itu artinya supervise. Jadi ketika salah gambar misalnya, salah desain diingatkan. Kenapa kok diingatkan? Karena dia sudah pernah belajar sebelumnya dan sebagainya. Seperti itu. Artinya supervise itu sudah ada data trainingnya ya, data acuannya. Kemudian untuk melakukan klasifikasi dibutuhkan training set sebagai data pembelajaran. Setiap sampel dari training set memiliki atribut dan kelas label. Nah, makanya kalau nanti Anda skripsi di bidang data mining, pasti ya yang ditanya adalah training setnya. Itu dulu ya, training setnya dulu, baru kemudian ditanya lagi menggunakan algoritma apa yang mau dianalisa apa. Tahapan klasifikasi ada learning atau training, pembelajaran menggunakan data training untuk naik Bayesian classifier, nilai probabilitas dihitung dalam proses pembelajaran. Kemudian testing, menguji model menggunakan data testing. Ini ada training data di sini, ada learning algoritma atau algoritma yang mau digunakan apa, muncullah model ya. Kemudian dites modelnya, dicek akurasinya. Nah, dulu kita juga pernah belajar regresi linear ya. Regresi linear, dia ada acuan datanya yang disebut juga training data. Kemudian di learning algoritmanya menggunakan regresi linear, menghasilkan suatu model berupa formula atau rumus. Nah, formula atau rumus itu dites dengan data baru ya, dengan data yang tidak ada di training data sebagai untuk prediksi begitu. Nah, kemudian dites dicek lagi akurat apa tidak ini, itu seberapa akurat. Nah, ini jadi ini tahapan untuk pembuatan model-model klasifikasi. Kemudian akurasi sama dengan jumlah prediksi yang benar dibagi jumlah prediksi keseluruhan. Nah, error sama dengan jumlah prediksi yang salah dibagi jumlah prediksi keseluruhan. Nah, ini rumus dari Bayesian ya, teori Bayesian sebagai dasarnya. PHX sama dengan PHX dikali PH dibagi PX. Yang mana PHX yaitu peluang hipotesa H berdasarkan kondisi X. X-nya adalah data sampel dengan kelas label yang tidak diketahui ya. H merupakan hipotesa bahwa X adalah data dengan kelas label C. Kemudian P ini peluang dari hipotesa H atau probability ya, P ini ya. PX ini peluang dari X yang diamati. PXH peluang X berdasarkan kondisi pada hipotesa H. Nah, kita lihat langsung aja contohnya ini. Nanti ada contohnya. Naik Bayesian classifier adalah metode classifier yang berdasarkan probabilitas dan teorema Bayesian dengan asumsi setiap variabel X bersifat bebas. Dengan kata lain, naik Bayes classifier mengasumsikan bahwa keberadaan sebuah atribut tidak ada kaitannya dengan keberadaan atribut yang lain. Karena asumsi atribut tidak saling terkait atau conditionally independent, maka dirumuskan seperti ini ya. Oke, mana data trainingnya ini? Nah, ini ini contohnya. Ini ada dataset atau data training. Kelasnya adalah beli komputer ya.
ya atau tidak, beli komputer ini ya apa tidak gitu. Ini data yang sebelumnya sudah ada. Data yang sudah ada itu ya bisa jadi data yang pengamatan ya, data observasi atau data inputan dari komputer, misalnya pembelian, stroke dan sebagainya. Itu termasuk data-data yang sudah ada. Nah, di sini datanya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. Oh, saya tak mati ini dulu. Ya, 14 ya. Di sini ada atribut umur, pendapatan mahasiswa, rating kredit dan keputusannya. Umurnya di sini ada berapa? Kurang dari 30, 30 sampai 40 dan lebih dari 40. Lebih dari 50 ada enggak? Enggak ada ya. Berarti ranknya 3 ya. Kurang dari 30, kemudian 30 sampai 40 dan lebih dari 40. Kemudian pendapatannya di sini ada tinggi, sedang, rendah. Nah, berarti 3 ya. Tinggi, sedang, rendah. Mahasiswa ini status, menunjukkan status mahasiswa, bukan ya, artinya bukan mahasiswa dan yang mahasiswa. Rating kreditnya fair, excellent. Fair ini oke, excellent itu oke banget lah ya, gitu ya. Kemudian ini keputusannya. Ya, jadi cara bacanya itu kurang lebih begini. Kalau umurnya kurang dari 30, pendapatannya tinggi, bukan mahasiswa, rating kreditnya fair, tidak beli komputer. Kemudian kalau umurnya kurang dari 30, pendapatannya tinggi, bukan mahasiswa, rating kreditnya excellent, beli komputer apa tidak? Oh, tidak. Oh, kalau begitu yang menentukan tidak beli komputer apa? Apakah tinggi, apakah bukan? Apakah ini? Ya belum tentu juga, karena di kurang dari 30 nanti juga ada yang membeli komputer. Nah, ini contohnya. Kurang dari 30, pendapatan rendah, mahasiswa ya, rating kreditnya fair, membeli ya. Dan seterusnya. Itu kira-kira cara membacanya begitu ya. Nah, sekarang ada data baru. Anda pingin tahu ini. Kalau umurnya kurang dari 30, sini ya, kurang dari 30, pendapatannya sedang ya. Ini bisa dicoret-coret. Oh, bisa. Enak. Kurang dari 30, kita tandain dulu. Pendapatannya sedang, ini juga sedang, ini sedang ya. Mahasiswa ya, statusnya mahasiswa ya. Mana ini? Nah, mahasiswa ya. Rating kreditnya fair. Fair. Nah, fair ini ya bagus lah ya. Fair ini ya. Ini harus satu-satu ya. Nah, ada enggak yang sebaris itu kuning semua? Enggak ada ya. Nah, pinginnya sih ini umur kurang dari 30, maksudnya yang pingin diketahui ya. Umur kurang 30, pendapatan sedang, ini tinggi, ini juga, ini sedang, tapi di sini bukan mahasiswa gitu dan seterusnya. Rating kreditnya fair. Kira-kira membeli apa tidak ini? Nah, di sini kita menganalisa berdasarkan data ini ya. Nah, bagaimana hasil ramalan keputusannya berdasarkan dari dataset di atas? Nah, ini jadi peramal masa depan ini akan meramalkan dengan data ya, bukan dengan insting ya. Karena
kita meramalkan bukan sebagai dukun, tapi sebagai prediktor ya, tentu menggunakan data dan analisa serta algoritma. Nah, kemudian kita hitung. Nah, ini sengaja data training saya taruh di sini supaya kita mudah mengingatnya. Umur kurang dari 30, pendapatan sedang, mahasiswa ya, rating kredit fair. Nah, kita pilah-pilah ini ya. Kurang dari 30, kita pilah, kemudian pendapatannya yang dihitung dulu yang umur dari 30, kurang dari 30, kemudian beli komputer ya atau tidak. Nah, di sini kita hitung kurang dari 30 beli komputer. Yang ya itu ada 2 di sini ya. Kurang dari 30 ada 2 bagi 9. Bagi 9 ya, yang nya ada 9 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, nya ini 9. Kemudian umur kurang dari 30 beli komputer tidak. Nah, ini 3 observasi, 3 datanya tidak. Tidaknya ada berapa? Ada 5. Nah, kita hitung di sini 0,2 dan 0,6. Kemudian kita ingin mengetahui probabilitas yang sedang. Nah, kita urutkan lagi di sorting sedang. Umur kurang dari 30, pendapatan sedang. Nah, ini ya. Apa itu? Ditebelin pendapatan sedang, beli komputer. Ya. 4 bagi 9 0,4, 2 bagi 5 0,4. Nah, ini sama ini unda-undi. Kemudian mahasiswa, status mahasiswa. Nah, kita urutkan lagi ya, mahasiswa ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7. 7 ada status mahasiswanya 7 ya. Yang beli komputer yang ya ada 6, 1 2 3 4 5 6 dibagi 9. 9. Kemudian yang tidak 1 dibagi 5, ini ada 1 dibagi 5 tidak, 1 2 3 4 5 gitu. Kemudian rating credit fair. Nah, sama ini untuk memudahkan juga di sorting ya. Excellent dan fair. Fair beli komputer ya 6 bagi 9 ya. Excellent-nya ada 6, kemudian 9-nya ya. Kemudian untuk fair beli komputer yang tidak 2 dibagi 5. Di sini ada tidaknya 2 ya, bagi 5 tidak ya. Gitu. Nah, kemudian hitung PXKCI untuk setiap kelas. Ini yang tadi sudah Anda hitung tadi, dimasukkan tabel biar mudah gitu ya, memudahkan perhitungan untuk PXCI untuk setiap kelas beli komputer ya. Nah, ini diberi warna yang berbeda supaya lebih mudah kita mempelajari ya. 0,22, 0,4, 0,67, 0,667 ya. Ini dikalikan. Kemudian ini juga sama yang tidak 0,6, 0,4, 0,2, 0,4 dikalikan. Hasilnya apa? Yang ya 0,044, yang beli komputer, yang tidak 0,019. Kemudian dihitung lagi yang beli komputer ya dikali beli komputer ya. 0,044 kali 9 bagi 14 0,028. Yang tidak beli komputer tidak 0,019 kali 5 bagi 14 0,007. Sehingga kesimpulannya mana ini yang paling besar ya, memiliki keputusannya beli komputernya adalah ya. Kenapa? Karena memiliki nilai maksimum pada perhitungan di atas, alias peluangnya lebih besar. Kira-kira seperti itu. Nah, dari sini Anda bisa menggunakan metode ini untuk meramalkan, memprediksi ya. Nah, kalau meramalkan rasanya kok kayak peramal gitu ya.
Tapi kita sebagai data science memprediksi. Nah, kira-kira seperti itu. Kesimpulannya mudah diimplementasikan. Nah, mudah ya, tadi perhitungannya cukup mudah. Memberikan hasil yang baik untuk banyak kasus. Nah, ini semakin banyak kasus semakin bagus. Ini tadi contohnya ada 14. Nah, kalau ada 1400 kasus kan lebih akurat ya kan, dibanding 14 baris. Ya, kalau Anda hitung secara manual ya pusing. Ya, makanya itulah gunanya komputer ya. Kelemahannya harus mengasumsikan bahwa antar fitur tidak terkait. Dalam realita, keterkaitan itu ada. Artinya apa? Antara sedang dengan bukan, dengan fair, ini diasumsikan tidak terkait. Padahal bisa jadi terkait ya. Wah, kalau umurnya sekian, kurang dari 30, biasanya anaknya sedang suka orang yang senang jajan ya. Kurang 30. Senang jajan, pendapatannya sedang ya. Biasanya anak ini atau orang yang masih muda kan senang beli barang dan sebagainya gitu. Tapi kadang-kala kok dia membeli juga atau membeli juga iya dan tidak, di sini ada tidak, ada iya ya, seperti itu ya. Jadi diasumsikan di dalam konteks ini adalah tidak terkait ya, independen. Padahal dalam realitas pasti ada ya, ada pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk mahasiswa atau bukan itu membeli komputer. Keterkaitan tersebut tidak dapat dimodelkan oleh Naive Bayesian classifier. Ya. Nah, latihan. Nah, sama ini. Anda kan kemarin belajar decision tree. Kalau kemarin Anda menentukan poin apa yang menentukan play, no, dan yes. Nah, sekarang Anda meramalkan bermain apa tidak gitu ya, berdasarkan menggunakan Naive Bayes. Nah, ini outlook rainy, temperatur cool, humidity high, windy false. Nah, kira-kira ini main apa enggak gitu ya, berdasarkan data ini. Outlook sunny, temperatur hot, humidity normal, windy false. Main apa enggak ini? Nah, silakan dibuatkan latihannya. Tapi ini bukan di pertemuan ini ya. Nanti hari Jumat kelas pengganti ada tugas yang salah satu soalnya ini. Gitu. Baik, ada pertanyaan? Oh ya, besok Jumat silahkan dibuka portalnya ya. Untuk kelas pengganti, maksud saya mengingatkan untuk absen ya, absen kemudian silahkan dikerjakan ini tugas ini. Di Google Classroom sudah saya tampilkan, cuma mungkin belum tampak sama Anda ya. Mana nih? Google Classroom. Dapat mainin. Anda kelas malam oh ya? Screen. Nah, ini ya, ini kelas pengganti. Nanti jangan lupa Anda membuka portalnya, kemudian dikerjakan ini apa itu tugasnya. Dikumpulkan kapan ini? Oh, ada di ininya, di Google Form-nya ada keterangan dikumpulkan kapan. Yang jelas tidak hari itu ya. Ya. Ada pertanyaan? Silahkan. Baik, saya kira Anda sudah cukup jelas ya mengenai materi ini. Kita akhiri malam ini. Silakan diaktifkan kameranya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.